Obat yang pahit. Kitab kedua Tawari pasal 10 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 4. Kesalahan terbesar orang percaya pada umumnya bahwa kita cenderung utek lebih suka mendengar hal-hal yang menyenangkan hati daripada hal-hal yang memang perlu utek kita dengar. Kita lebih suka mengunyah permen yang manis daripada menelan obat yang pahit. Meskipun kita tahu bahwa permen yang manis itu tak baik utek kesehatan. Namun keren enak di lidah. Kita tetap mengonsumsi permen dan menyukai permen. Rehabeam, yang merupakan penerus Salomo, juga demikian. Saat orang Israel dan Yerobeam datang kepadanya untuk meminta keringanan atas pekerjaan dan pajak yang ditanggungkan kepada mereka, Rehabeam memutuskan untuk meminta nasihat teman-teman sebayanya. Rehabeam lebih dahulu bertanya kepada para tua-tua yang mendampingi Salomo, ayahnya. Namun, ia mengabaikan nasihat yang mereka berikan. Sebaliknya, ia mengikuti nasihat teman-teman sebayanya. Rehabeam tak menyukai, bahkan mengabaikan, nasihat para tua-tua. Keren ia tak sependapat dengan mereka. Sebaliknya, ia sepakat dengan nasihat teman-teman sebayanya. Sehingga ia menuruti nasihat mereka dan nasihat tersebut hampir mencelakai Rehabeam. Orang Israel menolak Rehabeam. Hadoram, kepala Rodi yang diutus kepada orang Israel, dilontari batu sampai mati. Bahkan, Rehabeam hampir-hampir celaka dan tak dapat melarikan diri dari kekacauan itu. Rehabeam mencoba memerangi orang Israel. Namun, Tuhan menghalangi niatnya. Pecahnya kerajaan Israel menjadi kerajaan Yehuda, dan kerajaan Israel memang berasal dari Tuhan, sesuai dengan janji-Nya kepada Yerobeam. Meskipun pecahnya kerajaan Israel yang diakibatkan dosa Salomo beserta orang Israel yang berbalik dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Pilihan ada di tangan Rehabeam. Tuhan memakai hati Rehabeam yang tak mau taat kepada firman Tuhan untuk menjadi pemantik bagi penolakan dan pemberontakan terhadap diri Rehabeam sendiri. Di satu sisi, hati si pendosa tak menyukai firman Tuhan yang sering menegur mereka dan membuat mereka menjadi merasa bersalah. Di sisi lain, firman Tuhan itu pelita dan terang yang menuntun kita untuk mengambil pilihan yang mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Apakah Anda telah berusaha bersikap terbuka terhadap koreksi yang dilakukan firman Tuhan? Anugerah dalam hukuman. Kitab kedua Tawari pasal 11 ayat 5 sampai pasal 12 ayat 16. Meskipun kerajaan terpecah menjadi dua, utara dan selatan, namun pemeliharaan dan anugerah Tuhan bagi Yehuda dan Benyamin tak berubah. Ia memberkati kerajaan Yehuda dan membuat kerajaan itu kokoh di bawah kekuasaan Rehabeam. Para imam dan orang Lewi datang dari seluruh Israel dan menggabungkan diri dengan Rehabeam. Keren Yerobeam membuat ibadah baru berupa penyembahan kepada anak lembu jantan. Selain itu, orang-orang Israel dari semua suku yang telah membulatkan hati untuk mencari Tuhan Allah Israel datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi. Mereka semua memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam selama 3 tahun. Semua ini anugerah dan pemeliharaan Tuhan bagi Rehabeam dan Yehuda. Keren mereka hidup mencari Dia. Namun, sangat disayangkan bahwa setelah kerajaannya menjadi kokoh, Rehabeam dan seluruh rakyat Yehuda meninggalkan hukum Tuhan. Tuhan pun memakai Sisak, raja Mesir, untuk menyerang Yerusalem. Keren mereka berubah setia terhadap Tuhan. Bagaimanakah respons mereka terhadap serangan ini? Saat Nabi Semaya datang untuk menyampaikan firman Tuhan, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Respons mereka tepat. Tuhan berbelas kasihan kepada mereka dan Ia memberikan anugerah kepada mereka di tengah penghukuman yang seharusnya mereka dapatkan. Keren hidup mereka berbalik dari Tuhan. Ia tak memusnahkan mereka dan Ia meluputkan mereka dari murka-Nya yang akan dicurahkan atas Yerusalem. Tuhan sungguh panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Melupakan anugerah Tuhan dapat membuat hidup kita jauh darinya. Ketika hidup kita lancar, baik dan jaya, kita cenderung untuk mempercayakan hidup kita pada kekayaan dan kemampuan diri, sehingga kita tak sungguh-sungguh hidup mengasihi dan taat kepada Tuhan. Pandemi yang terjadi sungguh-sungguh mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini, semua yang ada di dunia ini takkan dapat menjadi sandaran. Hanya hidup takut akan Tuhan yang mendatangkan anugerah dalam hidup kita. Apakah Anda dapat menyebutkan salah satu anugerah Tuhan yang pernah Anda terima? Ada kesempatan. Kitab kedua Tawari pasal 13 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 1. Raja Abia atau Abiam, raja yang jahat. Ia hidup dalam segala dosa yang dilakukan Rehabeam, ayahnya, dan ia tak sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya, seperti Daud, moyangnya. Namun, di dalam bacaan hari ini, kita melihat bahwa Tuhan menolong Abia, sehingga Abia dapat mengalahkan pasukan Israel yang dipimpin Yerobeam. Meskipun jumlah pasukan Yehuda di bawah Abia hanya berjumlah 400.000 orang pilihan, sedangkan pasukan Yerobeam ada 800.000 orang pilihan. Namun, pada akhirnya, peperangan dimenangkan pasukan Yehuda, keren, Tuhan ada di pihak mereka. Tentu saja, yang menjadi pertanyaan kita, mengapa Tuhan bersedia membela Yehuda di bawah pemerintahan Abia yang tak hidup mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Jawaban pertanyaan di atas ada di pasal 13 ayat 5, yaitu keren, Tuhan telah berjanji kepada Daud tentang keturunannya. Abia menyebut perjanjian Tuhan sebagai perjanjian garam. Apakah maksudnya? Perjanjian garam berarti bahwa perjanjian Tuhan, perjanjian yang serius keren disahkan dengan pengorbanan dan di dalam pengorbanan selalu ada garam. Perjanjian garam juga dapat berarti bahwa perjanjian itu perjanjian yang murni, garam bersifat murni dalam gabungan senyawa kimia, perjanjian yang tetap, garam bersifat mengawetkan, dan perjanjian yang berharga. Waktu itu, harga garam itu mahal. Tuhan setia pada perjanjiannya, sehingga ia memberikan anugerah kepada Abia dan orang Yehuda. Penulis kitab Tawari ingin menunjukkan kepada pembacanya bahwa Tuhan dapat memakai orang yang tak bersungguh hati kepada Dia untuk mendatangkan kebaikan dan menggenapkan rencananya. Jelaslah bahwa Tuhan bersedia memberi kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat serta mengalami kebaikan-Nya. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Tuhan ingin agar orang berdosa berbalik dan mengenal Dia sebagai Sang Juru Selamat. Ia memberi kesempatan kepada orang berdosa untuk mendapatkan pengampunan dan pembaruan hidup. Apakah Anda sudah menerima pengampunan dosa di dalam Kristus yang ditawarkan kepada setiap orang yang mau percaya kepada Kristus? Ujian iman. Kitab kedua Tawari pasal 14 ayat 2 sampai pasal 15 ayat 19. Asa raja yang hidup takut akan Tuhan, sama seperti Daud, nenek moyangnya. Ia menjauhkan mezbah asing, pedupaan dan bukit pengorbanan, memecahkan tugu berhala dan menghancurkan tiang berhala dari segala kota di Yehuda. Ia memerintahkan orang Yehuda untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, serta mematuhi hukum dan perintah Tuhan. Kerajaan Yehuda aman di bawah pemerintahannya. Allah mengaruniakan keamanan terhadap Yehuda, keren, Asa, hidup mencari Tuhan dengan bersungguh hati. Ketika Zerah memerangi mereka dengan tentara Ethiopia yang berjumlah besar, yakni sebanyak 1.000.000 orang dengan 300 kereta, Tuhan menolong mereka dan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Kekalahan itu amat besar, sehingga orang Yehuda mendapatkan jarahan dalam jumlah yang sangat besar. Keren, Tuhan. Kemenangan tentara Yehuda ini terjadi keren, Asa hidup dengan tulus mencari Tuhan. Ujian iman yang sebenarnya ketika
Asa menyadari kenyataan bahwa Maha neneknya telah membuat patung Asyera yang keji. Tanpa ragu, Asa memecat neneknya dari jabatan ibu suri karena neneknya membahayakan iman rakyat Yehuda. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus, lalu membakarnya di lembah Kidron. Sikap Asa ini menunjukkan kesungguhan hati Asa kepada Tuhan. Ujian iman yang sangat berat seringkali berkaitan dengan keluarga. Apakah Anda berani memilih untuk menaati Tuhan, atau Anda lebih memilih untuk menyukakan hati anggota keluarga? Taklah mudah bila kita berhadapan dengan pilihan yang menyangkut anggota keluarga yang sangat kita kasihi. Namun, bila kita dapat memilih Tuhan, berarti kita menunjukkan kesungguhan kita dalam hal beriman kepada Tuhan. Bila suami atau istri kita belum sungguh-sungguh hidup beriman atau orang tua kita belum menjadi orang percaya, kita pasti akan menghadapi berbagai pilihan sulit saat ingin melayani Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, kita memerlukan hikmat Tuhan agar bisa membuat keputusan bijaksana yang menjadi kesaksian yang baik, bukan menjadi batu sandungan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan melebihi apapun dalam hidup ini dan hal itu telah tercermin dari keputusan yang Anda ambil? Menjaga hati. Kitab kedua Tawari pasal 16-17. Sebuah lagu lawas mengatakan, Tuhan Yesus tak berubah. Tak berubah. Tak berubah. Tuhan Yesus tak berubah. Tak berubah selama-lamanya. Lagu ini menekankan bahwa Tuhan Yesus setia dari dulu, sekarang dan sampai selamanya. Sebaliknya, manusia mudah sekali berubah. Ada orang yang dahulu, waktu hidup susah, sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sekarang, sesudah sukses, dengan perlahan, namun pasti, orang itu meninggalkan iman dan pelayanan. Ada pula orang yang dahulu, saat sukses, hidup penuh dengan rasa syukur dan bersemangat melayani Tuhan. Sekarang, saat hidup susah, menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Hati manusia bisa dengan mudah berubah karena situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidupnya. Kesuksesan maupun penderitaan dapat membawa kita berubah hatinya terhadap Tuhan. Firman Tuhan hari ini mencatat tentang Asa, raja yang semula hidup dengan melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Setelah berpuluh-puluh tahun, tepatnya 35 tahun, Asa hidup dalam damai sejahtera. Datanglah ancaman perang dari Baesa, Raja Israel. Apa yang dilakukan Asa saat menghadapi ancaman dari Baesa? Ia pergi mencari pertolongan kepada Ben-Hadad, Raja Aram. Sikap seperti ini tentunya sangat mengejutkan mengingat bahwa sebelumnya, Asa hidup berpaut pada Tuhan. Ia telah memiliki pengalaman bagaimana Tuhan menyelamatkan dia dan bangsa Israel dari tentara orang Ethiopia yang jumlahnya sangat besar. Meskipun Asa mendapatkan pertolongan dari Ben-Hadad dan ia luput dari Baesa, tindakannya tidak benar di mata Tuhan. Tuhan mengutus Hanani untuk menegur Asa karena ia tak lagi hidup bersandar kepada Tuhan. Meskipun Tuhan memberikan kesempatan bagi Asa untuk bertobat, ternyata Asa menolak untuk bertobat. Bahkan ia memasukkan Hanani ke dalam penjara dan menganiaya beberapa orang dari rakyat. Saat sakit pun, ia tak mau mencari Tuhan, melainkan mencari tabib yang tak bisa menolong. Perubahan hati dapat dengan mudah terjadi bila kita tak menjaga hati kita untuk hidup setia kepada Tuhan setiap hari. Di masa pandemi, saat kita harus beribadah secara online, apakah Anda tetap setia beribadah dan menjaga hati agar bisa mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan? Percaya kepada firman Allah. Kitab kedua Tawari pasal 18. Raja Ahab tak percaya kepada Allah. Ia tak hidup dalam takut akan Tuhan. Oleh karena itu, tak mengherankan jika ia tak mau mendengarkan firman Tuhan. Ia tak senang dengan nabi yang memberitakan kebenaran karena nabi itu menubuatkan yang buruk tentang dia. Raja Ahab lebih suka kepada nabi-nabi palsu yang meramalkan hal-hal yang baik tentang dia.
Sebagai seorang nabi yang benar, Mika tetap memberitakan firman Tuhan, walaupun hidupnya terancam penderitaan. Ternyata benar, konsekuensi dari memberitakan firman yang benar di tengah angkatan yang bengkok itu tak menyenangkan. Mika ditampar Zedekia bin Kenaana. Selanjutnya, Raja Ahab menangkap Mika dan memasukkannya ke dalam penjara dengan makanan dan minuman yang serba sedikit. Konsekuensi dari ketaatan bukan hanya bisa tak menyenangkan, melainkan bisa buruk sekali. Raja Ahab, yang tak mau menerima firman Tuhan, merasa bahwa ia dapat menghindari malapetaka yang dinubuatkan Nabi Mika tentang dia. Ia mencoba melakukan trik untuk mengelabui tentara orang Aram. Ia meminta Raja Yosafat untuk masuk pertempuran dengan memakai pakaian kebesaran raja, sedangkan ia menyamar menjadi orang biasa. Raja Yosafat segera menjadi target orang Aram, karena ia dikira sebagai Raja Israel. Syukurlah bahwa ia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk tentara Aram untuk pergi menjauhi dia. Panglima pasukan melihat bahwa dia bukan Raja Israel, maka mereka undur daripadanya. Namun, tanpa diduga, seseorang menarik panah dan menembakkannya secara sembarangan saja dan panah itu mengenai Raja Israel. Nubuat Mika tentang Raja Ahab digenapi. Orang-orang yang tak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah takkan menerima, apalagi taat kepada firman Allah. Mereka lebih percaya kepada diri sendiri. Mereka berpikir bahwa mereka dapat mengandalkan diri sendiri untuk menjalani kehidupan ini tanpa firman Allah. Padahal, tanpa firman Allah, hidup mereka dapat tersesat dan menuju kebinasaan seperti Raja Ahab. Apakah Anda mempercayai bahwa firman Allah itu selalu baik bagi diri Anda, walaupun tak selalu sesuai dengan keinginan Anda? Respons terhadap anugerah. Kitab kedua Tawari pasal 19. Kepulangan Raja Yosafat ke istananya membuktikan kemurahan dan anugerah Tuhan bagi dirinya. Berbeda dengan Raja Ahab yang mati terkena panah di medan perang, Raja Yosafat diselamatkan Allah dengan cara ajaib. Dia target pembunuhan karena ia memakai pakaian kebesaran. Namun, saat ia berseru kepada Tuhan, ia diluputkan dari bahaya. Allah berkenan menolong Raja Yosafat yang telah melakukan hal yang tak berkenan dalam pandangan Allah. Hal ini bukan berarti bahwa Allah menutup mata terhadap dosa Raja Yosafat. Allah telah mengutus Yehu bin Hanani untuk menegur Raja Yosafat. Perbuatan apa yang tak berkenan di hadapan Allah itu. Raja Yosafat telah menolong dan bersahabat dengan Raja Ahab yang membenci Tuhan. Bahkan mereka menjalin relasi sebagai besan. Relasi dengan Raja Ahab yang jahat itu membuat Allah murka terhadap Raja Yosafat. Namun, anugerah Allah meluputkan Raja Yosafat dari hukuman Allah. Allah berbelas kasihan kepada Raja Yosafat, karena ia melihat hati Raja Yosafat yang mencari Allah dengan tekun. Anugerah Allah tak disia-siakan Raja Yosafat. Ia tak lagi pergi ke Israel, melainkan berdiam di Yerusalem. Ia melakukan kunjungan ke daerah-daerah di kerajaan Yehuda untuk menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah, nenek moyang mereka. Ia mengangkat hakim-hakim untuk ditempatkan di seluruh negeri, di semua kota Yehuda, agar hakim-hakim itu memutuskan hukum dengan benar dan mengarahkan rakyat untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia juga mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari para imam dan dari para kepala puak Israel, untuk mengambil keputusan terhadap perselisihan dalam hal hukum Tuhan. Tindakan Raja Yosafat, respons yang tepat terhadap anugerah Tuhan yang besar bagi dirinya. Ia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus, seorang yang tak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Ia bekerja lebih keras dari rasul-rasul lain, bukan dengan mengandalkan diri, melainkan dengan bergantung pada anugerah Tuhan. Bagaimana dengan Anda?
Kita semua telah mendapat anugerah keselamatan. Setiap hari ada anugerah Tuhan yang cukup bagi diri kita. Apakah Anda telah benar-benar merespons anugerah Tuhan itu dengan mengabdikan hidup bagi Tuhan? Tak kebal. Kitab kedua Tawari pasal 20 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 1. Menarik sekali bahwa di akhir hidupnya, Raja Yosafat kembali mengulangi kesalahan atau dosa yang sebelumnya pernah dilakukannya, yaitu bersekutu dan menolong orang yang dibenci Tuhan. Kali ini, ia bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel, yang fasik perbuatannya itu. Ia bersekutu dengan Raja Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kelihatannya, inilah kelemahan Raja Yosafat. Ia tak memiliki pendirian yang teguh ketika berhadapan dengan orang-orang tertentu. Ia mengompromikan iman karena ingin bergaul dengan orang-orang tertentu. Meskipun Tuhan pernah memakai Yehu untuk menegur Raja Yosafat atas dosa ini, namun pada akhir hidupnya, ia kembali melakukan dosa yang sama. Tak mudah memang untuk bisa hidup berkemenangan atas dosa. Kita benar-benar membutuhkan anugerah Tuhan. Dan kita perlu selalu mawas diri serta menjaga hati. Raja Yosafat pernah mengalami pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Namun, hal itu tak berarti bahwa ia menjadi kebal terhadap godaan yang sama. Ia dapat kembali jatuh pada hal yang sama di sepanjang kehidupannya. Pada masa pemerintahan Raja Yosafat, keadaan kerajaan Yehuda stabil. Allah mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Ketika Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat, bersama-sama dengan sepasukan orang, menim Allah yang berperang bagi mereka. Mereka tak melakukan apa-apa. Tuhan membuat Bani Amon dan Bani Moab saling membunuh. Yosafat dan orang Israel bahkan mendapat banyak sekali barang jarahan. Sampai mereka membutuhkan waktu 3 hari lamanya untuk menjarah barang-barang itu. Pengalaman rohani yang luar biasa bersama Tuhan ini tak membuat Yosafat kebal terhadap dosa. Kehidupan kita juga demikian. Kita tak pernah kebal terhadap dosa. Karena itu, seumur hidup, kita perlu bergantung pada pertolongan dan anugerah Tuhan. Kita perlu selalu waspada dan menjaga hati, khususnya terhadap hal-hal yang sering membuat kita jatuh ke dalam dosa. Setiap hari, kita harus memperlengkapi diri dengan seluruh senjata Allah. Apakah Anda telah membiasakan diri untuk mewaspadai semua godaan yang bisa menggoyahkan iman Anda? Mendidik anak-anak. Kitab kedua Tawari pasal 21 ayat 2 sampai pasal 22 ayat 6. Firman Tuhan memberikan peringatan kepada setiap orang tua tentang pentingnya memperhatikan kerohanian anak atau cucu kita. Kita melihat kenyataan bahwa banyak orang tua yang saleh ternyata tak memiliki anak yang saleh. Kesalehan orang tua tak menjamin bahwa kehidupan anak mereka pasti saleh juga. Raja Yoram, anak Raja Yosafat, yang saleh, ternyata tak mengikuti jejak ayahnya. Ia melakukan perbuatan yang sangat jahat di mata Tuhan. Setelah diangkat menjadi raja dan merasa dirinya kuat, ia membunuh saudara-saudaranya yang lain dan juga beberapa pembesar Israel. Ia melakukan apa yang jahat seperti raja-raja Israel, khususnya seperti keluarga Ahab, sebab istrinya anak Ahab. Meskipun Allah telah menekan Yoram dengan pemberontakan Edom, orang Filistin, dan orang Arab, namun Yoram tak berbalik dari kejahatannya. Bahkan, ketika Tuhan, melalui Nabi Elia, menyampaikan tentang tulah besar yang akan ditimpakan Tuhan kepadanya serta kepada rakyat, anak-anak, istri-istri dan semua harta miliknya, ia tak berbalik dan bertobat. Hati Yoram amat keras dan jahat. Sampai akhir hidupnya, ia mengalami penyakit usus yang mengerikan yang tak dapat disembuhkan. Sesuai dengan firman Tuhan, ia meninggal dengan tak dicintai orang dan tak dikuburkan di dalam pekuburan raja-raja. Padahal, Yoram memiliki ayah yang hidupnya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan Allah sudah pernah mengingatkan orang Israel
sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Perintah Allah ini dikenal dengan Shema Israel, yaitu, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah ini harus diajarkan kepada anak-anak berulang-ulang. Dibicarakan saat sedang duduk di rumah, saat sedang dalam perjalanan, saat berbaring dan saat bangun. Perintah untuk mengasihi Tuhan, ini serius dan tak boleh diabaikan. Para orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka agar hidup dalam takut akan Tuhan. Apakah Anda sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Apakah para orang tua Kristen sudah mengajar anak-anak mereka untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Memberanikan diri. Kitab kedua Tawari pasal 22 ayat 7 sampai pasal 23 ayat 21. Salah satu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu berani memberitakan Injil dan berani melayani Tuhan di tengah situasi sulit. Setelah Rasul Petrus dan rasul-rasul lain dipenuhi Roh Kudus, mereka berani bersaksi tentang Kristus meskipun kehilangan nyawa dan mengalami penderitaan menjadi konsekuensinya. Dalam bacaan hari ini, kita bisa membaca tentang seorang imam bernama Yoyada dan Yosabat, istrinya, yang memberanikan diri untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah. Yosabat menyelamatkan dan menyembunyikan Yoas. Ini perbuatan yang sangat berani bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah. Imam Yoyada merencanakan perlawanan terhadap Atalia, yang setelah merebut pemerintahan, lalu membunuh semua keturunan raja dari kerajaan Yehuda. Rencana menggulingkan tahta itu bukan perkara kecil. Dibutuhkan keberanian dan tekad yang besar untuk bersedia mengorbankan segalanya demi melaksanakan kehendak Allah. Ketika diperhadapkan pada pilihan untuk menutup mata terhadap semua yang sudah terjadi dan mencari aman, atau memberanikan diri menghadapi mara bahaya yang menghadang di depan, seorang yang saleh dan takut Tuhan akan mengambil pilihan yang kedua, meskipun ia akan menghadapi risiko mengalami hal-hal yang sangat membahayakan jiwa. Yoyada menunjukkan bahwa dirinya seorang imam yang memiliki hati takut akan Tuhan. Ia tak membiarkan dirinya terlena saat melihat peristiwa yang tak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia tahu bahwa kehendak Tuhan agar keturunan Daud yang memerintah atas Israel. Oleh karena itu, ia merencanakan dan mengajak para kepala pasukan 100 yang hatinya takut kepada Allah, mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda, serta kepala-kepala puak orang Israel, untuk mengadakan perjanjian dengan raja di rumah Allah. Mereka menyusun rencana untuk menobatkan Yoas menjadi raja Yehuda. Rencana dan usaha Yoyada berhasil keren Allah menyertai dan menolong dia serta orang Israel untuk mengalahkan Atalia. Saat kita memilih untuk melakukan apa yang benar dan membela orang yang benar, damai dan kekuatan Allah menyertai kita. Beranikah Anda melakukan apa yang dikehendaki Allah bila risikonya kematian? Hidup untuk Tuhan. Kitab kedua Tawari pasal 24. Imam Yoyada memegang peranan penting dalam pemerintahan Raja Yoas. Ia menjadi penasihat dan pendamping yang sangat menolong bagi Raja Yoas. Firman Tuhan mengatakan bahwa selama hidup Yoyada, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mereka berhasil membangun kembali rumah Tuhan menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Namun, sangat disayangkan bahwa setelah Yoyada meninggal, Yoas berubah hati. Kemungkinan besar, ia melakukan hal yang benar karena pengaruh yang kuat dari Yoyada. Dalam kitab kedua Raja-Raja pasal 12 ayat 2, dicatat bahwa Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Kesalehan Yoas ternyata sangat bergantung pada Yoyada, dan hal seperti ini sangat disayangkan. Sayangnya,
Kesalehan yang bergantung pada manusia ini ternyata sangat banyak ditemukan di antara orang Kristen. Ada orang Kristen yang rajin beribadah keren perintah orang tua. Setelah tak tinggal bersama dengan orang tua, ia tak beribadah lagi dengan setia. Ada juga orang Kristen yang sangat bersemangat melayani Tuhan. Keren ia mengagumi sosok hamba Tuhan yang melayani di gerejanya. Ketika hamba Tuhan itu pindah ke tempat lain, ia sudah tak mau lagi melayani dengan berbagai macam alasan. Ibadah dan pelayanan seperti di atas tak dilandasi kasih kepada Tuhan, melainkan disebabkan pengaruh manusia. Ibadah dan pelayanan seperti itu pada akhirnya hanyalah kesia-siaan. Hal ini terlihat dalam kehidupan Raja Yoas. Setelah Imam Yoyada mati, para pemimpin Yehuda datang menyembah Raja Yoas. Sejak saat itu, Raja Yoas mendengarkan mereka. Raja terbuai sanjungan yang ia terima dari para pemimpin itu. Hatinya menjadi lemah dan ia menurut kepada mereka. Ia tak lagi menurut kepada firman Tuhan, tapi kepada manusia. Apa yang dialami Raja Yoas itu sangat mudah terjadi pada setiap orang percaya. Siapa orang yang tak suka disanjung? Firman Tuhan mengingatkan kita agar iman kita selalu kita tujukan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Hidup kita haruslah utek Tuhan, bukan utek manusia. Bagaimana dengan iman dan pelayanan Anda? Apakah iman dan pelayanan Anda hanya tertuju kepada Tuhan saja? Setengah hati. Kitab kedua Tawari pasal 25. Amazia memulai pemerintahannya dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Namun, tak dengan segenap hati. Inilah hal yang sangat disayangkan dari kehidupan Amazia. Keren ia mengikut Tuhan dengan setengah hati. Pada akhirnya, ia sama sekali tak hidup mengikut Tuhan. Iman dan pengabdian yang setengah-setengah pada akhirnya akan menjadi tiada pengabdian sama sekali di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan komitmen dan tekad yang bulat untuk mengabdi kepada Tuhan. Keren perjalanan kita takkan mudah. Kalau kita tak sepenuh hati, cepat atau lambat hidup kita akan jauh dari Tuhan. Dan kita dapat meninggalkan Tuhan ketika satu dan dua hal terjadi dalam hidup kita. Bacaan hari ini mencatat tentang ketaatan Amazia kepada perintah Tuhan dan ketataannya. Ketaatannya ketika ia tak membunuh anak-anak dari pegawai-pegawai yang telah membunuh ayahnya dahulu. Ia melakukan perintah dalam hukum Taurat, yaitu, janganlah ayah dihukum mati keren anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati keren ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati keren dosanya sendiri. Ia juga menaati nasihat abdi Allah, yang memintanya untuk tak menyewa 100.000 pahlawan dari Israel. Keren, Tuhan tak menyertai rakyat kerajaan Israel. Kalau pahlawan Israel tetap bergabung dengan pasukan Yehuda, Allah akan menggelincirkan Amazia di depan musuh. Amazia taat dan kemudian ia memperoleh kemenangan dari Tuhan. Namun setelah ia mendapatkan kemenangan atas Bani Seir, ia menunjukkan sisi lain hatinya yang tak taat kepada Allah. Ia membawa pulang para Allah Bani Seir dan sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban bakaran bagi mereka. Ketika Allah menyuruh seorang nabi datang kepada Amazia, nabi itu diancamnya. Allah mendatangkan hukuman terhadap Amazia melalui Raja Israel, yang kemudian mengalahkannya. Sejak Amazia menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem, lalu mengejarnya ke Lahis, dan dibunuhlah ia di sana. Bagaimana dengan kehidupan Anda? Apakah selama ini Anda mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Semoga Roh Kudus menolong kita untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Ingat Tuhan. Kitab kedua Tawari pasal 26. Orang yang sedang mencapai puncak kesuksesan hidup mudah menjadi sombong dan lupa diri. Kehidupan yang serba lancar dan badan yang sehat mudah sekali membuat kita berpikir bahwa kesuksesan yang kita raih hasil prestasi dan usaha diri sendiri. Raja Uzia juga demikian. Ketika baru memulai jabatan sebagai raja yang masih muda, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
Selama hidup, Zaharia, ia mencari Allah yang mengajarinya supaya takut akan Allah. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ia berhasil keren, Allah menolongnya. Di dalam bacaan hari ini, dicatat bahwa Uzia menjadi kuat keren, ia ditolong Tuhan secara ajaib. Pertolongan Tuhanlah yang membuat Uzia menjadi raja yang hebat, terkenal dan termasyur. Namanya termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, keren segala perbuatannya untuk mengokohkan kerajaannya. Ia membangun menara dan sudut-sudut tembok kota, serta mengumpulkan tentara yang sanggup berperang dan membuat perlengkapan persenjataan. Setelah menjadi kuat, Raja Uzia menjadi tinggi hati dan melakukan hal yang merusak. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan bahwa setelah kuat, Raja Uzia menjadi sombong dan itu menyebabkan kehancurannya. Jadi, melakukan hal yang merusak, itu berarti melakukan hal yang menghancurkan dirinya. Firman Tuhan berulang kali mengingatkan kita tentang bahaya ketinggi-hatian. Tinggi hati mendahului kehancuran. Allah menentang orang yang congkak. TP mengasihani orang yang rendah hati. Dalam kesombongannya, Uzia melanggar perintah Tuhan dengan membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan di Bait Allah. Padahal pelayanan ini hanya boleh dilakukan imam dari keturunan Harun. Ketika ditegur secara tegas oleh Imam Azaria dan 80 imam lain yang berani menentang dirinya, ia menjadi marah. Akibatnya, Tuhan menghukum Uzia dengan menimpakan penyakit kusta pada dahinya. Sangat disayangkan bahwa kehidupan Uzia berakhir dengan tak baik. Bacaan hari ini mengajar kita untuk menjaga kerendah hatian di hadapan Tuhan. Kita harus senantiasa ingat bahwa keberhasilan kita disebabkan keren Tuhan menolong kita.